Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Durmara Laut, terapis gigi dan mulut yang nggak pernah cemberut. Di video kali ini kita akan bahas sesuai dengan janji saya kemarin, lanjutan dari episode tentang Google Suite ini seputar Google Suite. Jadi kalau nanti Anda lihat di playlist, ini adalah playlist tentang seputar Google Suite, dan yang paling utama adalah yang kita bahas Google Suite for Education dan Google Suite for Non-Profit. Nah, untuk video kali ini kita akan lanjutkan setelah kemarin kita bahas tentang Google Calendar. Apa sih perbedaannya antara Google Calendar yang di Gmail biasa dengan Google Calendar yang ada di Google Suite, ya. Jadi alhamdulillah banyak fungsi yang bisa kita dapatkan, fungsi-fungsi tambahan dari Google Calendar yang ada di Google Suite. Salah satunya adalah ketika kita mau melaksanakan webinar misalnya, ya, atau video conference yang lebih luas, bagi peserta yang tidak bisa gabung di Google Meet, bisa menyaksikan secara live, ya, tetap menggunakan live streaming, sampai sekitar 100.000 penonton gitu ya, menggunakan Google Calendar. Jadi settingannya ada di Google Calendar. Nanti silakan kalau penasaran bagaimana caranya, dilihat kembali video tentang Google Calendar. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas tentang Google Classroom. Ini Google Classroom yang saya gunakan menggunakan akun Google Suite for Education-nya Poltekkes Kemenkes Bandung. Dosen-dosen di Poltekkes Kemenkes Bandung alhamdulillah sudah hampir ada setahun 2 tahun, ya, hampir 2 tahun menggunakan Google Classroom ini. Ya, pada saat VLab, jadi memang kami sudah dibuatkan juga oleh Badan PPSDM Kesehatan, VLab namanya, Virtual Learning Poltekkes, ya. Kebetulan agak sulit mengakses VLab tersebut, akhirnya kami menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Google secara gratis, yaitu menggunakan Google Classroom. Nah, yang saya bahas tapi kali ini adalah Google Classroom, bagaimana men-setting Google Classroom untuk keperluan webinar, ya. Kenapa? Karena untuk teman-teman PTGMI, Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia, ya, panitia penyelenggara, ini kami wajibkan menggunakan Google Classroom untuk kegiatan-kegiatan event-event P2KB-nya, pendidikan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, jadi saya akan buka Google Classroom-nya. Kemarin saya sudah buat akun abal-abal saya. Nah, ceritanya ini adalah panitia yang akan menyelenggarakan webinar. Jadi bagaimana sih membuat webinar menggunakan Google Classroom? Ya, kemarin kita sudah buat Google Kalendernya. Saya buka dulu Google Kalendernya. Dari sini saja. Ini adalah menu aplikasi Google yang bisa kita akses, ya. Jadi kita bisa bukanya langsung dari sini. Nanti aja. Nah, kemarin saya sudah membuatkan ceritanya jadwal rapat atau webinar lah gitu, ya. Judulnya ini Google Suite for Non-Profit. Nah, ini sudah saya aktifkan live streamingnya, jadi bisa disaksikan secara live juga. Nah, ini akan kita gunakan untuk membuat webinar ceritanya. Webinar tentang Google Suite for Non-Profit. Nah, di sini saya sudah mengundang ada akun saya yang lainnya, Durmara Laut. Nanti akan saya gunakan sebagai siswa mungkinnya, atau ya ceritanya begitu. Oke, kita kembali lagi ke Google Classroom-nya. Jadi kalau menggunakan Google Classroom, kalau baru pertama kali biasanya ada jendela pertama dulu, memilih mau sebagai siswa atau sebagai pengajar. Jadi kemarin sudah di video yang tentang kalender, ya, sudah saya perlihatkan tampilan awalnya, dan ini saya sudah memilihnya sebagai pengajar. Jadi ceritanya ini admin yang akan mengelolakan kegiatan webinar. Nah, jadi langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh seorang penyelenggara, seorang panitia adalah membuat kelas. Membuat kelas apa dulu? Nah, di sini ada gabung kelas, ada buat kelas. Kita pilih yang buat kelas. Ceritanya ini kelas untuk yang menggunakan fitur Google
Meet dulu ya. Untuk fitur Google Meet dulu, jadi kita bikin kelas Google Meet. Kelas Google Meet. Oke. Bagiannya boleh misalnya yang menyelenggarakan ini DPD apa gitu ya. DPD atau DPPD ya. DPP PTGMI. Misalnya. Mata pelajarannya apa nih? Misalnya ini webinarnya tentang Google Suite for Non-Profit. Nah, kita kasih Google Suite for Non-Profit. Oke. Lalu ruangannya, ya namanya juga ruang virtual ya. Jadi ruang webinar Google Meet. Karena memang nanti siswa-siswanya akan menyaksikan seminar ini melalui Google Meet. Aplikasi Google Meet kita sudah bahas juga kemarin, kapasitas maksimalnya 250 peserta untuk sampai tanggal 20 September ya. Jadi kalau basicnya selama bukan masa pandemik ya, itu kapasitas maksimalnya 100 peserta. Namun Google memberikan kelonggaran atau bonus ya, fitur premium di mana kita bisa menggunakan Google Meet ini sampai kapasitas 250 peserta selama masa pandemi. Jadi hanya sampai tanggal 20 September. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya fasilitas tambahan ini. Jadi buat ayo webinar sebanyak-banyaknya. Jadi ini kita gunakan Google Meet ini kita gunakan kalau memang kita tidak memiliki akun Zoom berbayar ya. Jadi untuk teman-teman yang waduh kalau harus langganan Zoom berbayar misalnya ada biaya ekstra, biaya tambahan, padahal ini untuk charity gitu ya, untuk ya kita gratiskan atau untuk penggalangan dana yang memang diusahakan tidak ada biaya operasional yang terlalu berat gitu ya. Walaupun sebetulnya untuk untuk Zoom itu kalau nggak salah paket berbayarnya nggak terlalu mahal juga ya sebetulnya sih ya, cukuplah kalau misalnya menyelenggarakan satu event sewa Zoom berbayar. Memang sih kalau eventnya hanya satu kali mubazir kalau misalnya kita langganannya sebulan ya. Karena saya belum lihat paket Zoom yang misalnya harian gitu, belum ada. Oke, ini adalah tampilan kelas yang sudah kita buat tadi, kelas Google Meet DPP PTGMI. Nah, di sini sebetulnya kalau kita sebagai pengajar ya, kalau nanti ini teman-teman dosen di institusi pendidikan, misalnya malas menambahkan siswa ya, wah harus nambahin siswa di menu ini. Nggak masalah, kita bisa sharing kode kelas di sini. Oke, kasih lihat saja di depan siswa di kelas misalnya. Silakan Anda gabung atau di-share gitu ya ke seluruh siswa bahwa ini kode kelasnya. Nanti mereka bisa bergabung. Tadi menggunakan menu gabung kelas yang ini ya. Gabung ke kelas, masukkan kode yang tadi. Nah, kalau kita ingin kode kelasnya tidak diketahui, maka sebagai panitia wajib mematikan dulu kode kelasnya supaya nanti anggota atau peserta atau ya yang menjadi siswa di dalam kelas ini tidak men-sharing kode kelasnya ya kepada orang lain. Jadi hanya khusus yang diundang sebagai peserta saja. Nah, ini yang penting ya. Jadi kode kelas kita nonaktifkan. Kalau untuk pengajar boleh itu diaktifkan supaya mudah mengundang siswa. Nah, begitu juga dengan link Google Meet-nya. Karena kita akan menggunakan Google Meet yang sudah ada linknya di Google Calendar ini, maka di sini fitur Google Meet juga tidak kita buatkan. Oke, itu yang harus dicatat sebagai panitia. Nah, kemudian apalagi yang harus dilakukan kalau sudah membuat kelasnya, kita bisa membuat tugas kelasnya. Tugas kelas itu apa sih?
tugas kelas itu menyiapkan misalnya materi-materinya dari para narasumber, ya. Kemudian pretest, posttest, dan juga lembar evaluasi penyelenggaraan kegiatan, ya. Nah, kita bisa membuat tugas-tugas kelas itu di sini di menu tugas kelas. Jadi kalau tadi ada forum di sini di depan, di sini untuk menyampaikan pemberitahuan dan lain sebagainya. Di tugas kelas kita bisa membuatkan uh, tugas kuis untuk pretest, posttest, dan juga untuk tugas bukan tugas ya, mengisi evaluasi supaya kita dapat feedback bagaimana sih kegiatan kita, bagus enggak ya, apakah ada hal-hal yang perlu ditambahkan, dan misalnya materi apa lagi sih yang diinginkan oleh peserta untuk webinar berikutnya dan seterusnya. Nah, itu kita buat dari sini. Jadi kita klik buat, lalu buat tugas kuis. Kalau kita mau membuat pretest, posttest, ya kita sudah dapatkan bahannya misalnya dari para narasumber. Nah, misalnya kita ingin membuat pretest. Oke, petunjuk opsionalnya boleh diisi, misalnya kerjakan pretest sebelum webinar dimulai. Nah, pakai tanda seru gitu ya. Nah, ini blank quiz ini adalah Google Formulir, jadi sudah terintegrasi dengan Google Formulir. Kalau quiz itu otomatis Google Formulirnya adalah bentuknya quiz. Nah, dan dia sudah langsung otomatis akan memunculkan tombol untuk mengimport nilai. Jadi kita tidak perlu mengambil merekap nilai. Jadi di Google Form itu nanti kita bahas ya, di situ ada untuk mengambil nilainya menggunakan spreadsheet-nya, tapi kita tidak akan melakukan itu, kita langsung menggunakan import nilai yang sudah difasilitasi oleh Google Classroom ini. Nah, jadi nanti kita akan buat Google Formulirnya, pertanyaan-pertanyaannya, tapi itu tidak kita bahas dulu di sini, nanti di khusus bahasan tentang Google Form di video berikutnya ya. Jadi ini kita hanya ingin men-setting kelasnya dulu. Jadi kita biarkan blank dulu quiznya. Tenggat waktunya, misalnya kita sudah membuat ini jadwalnya adalah untuk ini kemarin ya, 2 Juni. Saya edit dulu ceritanya, bukan 2 Juni tapi 3 Juni hari ini ya. Hari ini 3 Juni jam 7.30 deh gitu. Oke. Kita save. Nah, jadi di tugas kelasnya bisa kita kasih batas tenggatnya. Kalau 3 Juni jam 7.30 berarti sekarang sudah jam 7. Tenggatnya berarti sampai jam 7.30. Nah, 3 Juni 7.30 batas waktunya. Kalau sudah selesai, kita bisa klik tugaskan. Nah, kalau untuk post test ataupun lembar evaluasi itu bisa dijadwalkan ya. Jadi sini ada menu untuk menjadwalkan. Jadi kita kliknya jangan langsung tugaskan, tapi klik yang segitiga warna putih ini, diklik di samping kanannya. Nah, ini ada tugaskan, jadwalkan, atau simpan sebagai draft. Nah, untuk menjadwalkan nanti di sini ada pilihan tanggalnya dan juga jamnya juga sama seperti tadi. Nah, yang paling penting adalah harus dijadwalkan sebelum batas waktu. Jadi kalau batas waktunya yang tadi adalah 7.30, ya kita harus menjadwalkan sebelum 7.30. Nah, dan di tugas kelas ini ya, istimewanya di sini juga ada rubrik. Kalau misalnya kita ingin menilainya tidak menggunakan blank quiz atau Google Formulir ya, kita bisa membuat rubrik di sini. Rubrik itu adalah menilai secara manual di dalam tugas kelas. Jadi kita bisa kasih poin-poin, mau dikasih poin berapa nih untuk tugas kelas yang ini. Nah, kriterianya juga bisa kita buat ya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada 10 kriteria penilaian, kita buat 10 kriteria penilaian. Poinnya berapa? Misalnya poin maksimal dari kriteria ini adalah 10,
maka kita bisa buatkan range-nya. Misalnya range-nya 1 sampai 10, berarti ada 10 nih, 10 tombol yang kita buatkan ya. Misalnya contoh, untuk tugas kelas ini kita akan nilai kriteria yang pertama adalah pretest dikerjakan dengan baik misalnya. Nah, kita bikin range nilainya misalnya sampai 3 deh gitu ya. Nilai maksimalnya 10. Nah, ini range-nya. Nah, misalnya. Gitu ya, contoh. Ini contoh aja. Nanti kalau misalnya ada kriteria lainnya, kita bisa copy dari sini, ada titik 3 di sini buat duplikat kriteria ya. Misalnya tadi pretest dikerjakan dengan baik. Kemudian jawaban benar lebih dari 5 misalnya ya. Nah, ini poinnya langsung ikut tercopy juga, jadi tidak perlu dibuat berulang-ulang ya poin-poinnya. Nah, ini sangat memudahkan, jadi tidak perlu kita bikin lagi poin-poin. Misalnya ada yang poinnya 1 sampai 10 range-nya ya, cukup satu kali saja tinggal copy, sehingga yang dirubah hanya tinggal judul kriterianya saja. Dan ini bisa diberi deskripsi kriterianya, dan juga setiap level poin juga bisa diisi sebaiknya begitu ya. Di dunia pendidikan kalau membuat rubrik ya kita harus beri keterangan kenapa dia dapat nilai segini. Nilai segini adalah untuk yang levelnya begini, deskripsinya begini. Misalnya katakanlah sempurna. Sempurna itu berarti dikerjakan dengan baik, memenuhi persyaratan sesuai dengan teori misalnya, dan ada tambahan yang di luar ekspektasi, misalnya dia menambahkan hal-hal yang positif yang di luar teori misalnya. Nah, kayak gitu misalnya ya. Oke, jadi ini rubrik bisa kita gunakan. Tapi di webinar ini kita tidak akan saya ini aja simpan untuk nanti bisa dihapus, untuk memberikan contoh bagaimana cara mengisinya. Enak, rubrik ini tinggal klik-klik saja, poin-poinnya sudah langsung muncul nilai. Ini sangat bermanfaat di dunia pendidikan kalau kita untuk mata kuliah praktik ya, praktikum atau praktik, di mana kita menilai performance dari mahasiswa atau siswa, lalu kita memberikan poin, oh dia dapat nilai sekian. Nah, begitu juga dengan misalnya kita untuk memberikan nilai tugas-tugas yang lainnya, misalnya dia mengupload makalahnya kriterianya apa saja, atau karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Misalnya kita kasih kriteria untuk penyusunan makalahnya begini-begini, untuk tinjauan pustakanya begini. Nah, nilainya berapa? Rubrik ya. Jadi di Google Classroom ini sudah disediakan rubrik untuk para pengajar, memudahkan dalam memberikan penilaian secara lebih objektif. Oke. Nah, kita sudah membuat tugas kelas pretest. Misalnya kita klik tugaskan. Untuk post test nanti bisa kita pilih yang jadwalkan ya. Oke, misalnya kita akan membuat post test juga. Untuk membuat post test, kalau isi kuesionernya itu sama dengan yang pretest ya, kita tidak perlu membuat tugas kuis baru, tetapi cukup dengan gunakan kembali postingan. Nah, kita ambil lagi yang pretest tadi ya. Jadi klik gunakan kembali agar nanti isi kuesionernya sama. Jadi kalau misalnya kita buat baru kan berarti Google Form-nya beda lagi, ya kan? Wah, buat 2 kali dong. Wah, repot. Sudah, boleh. Silahkan kalau memang sama, kita boleh misalnya menggunakan kuesioner yang sama untuk tugas yang ini. Nah, atau kalau misalnya untuk pretest dan post test itu harus beda kuesionernya, karena tidak mungkin dia mengerjakan, kita sudah menutup hanya bisa memberikan tanggapan 1 kali gitu ya.
hanya memberikan tanggapan 1 kali, kan berarti nggak bisa digunakan lagi formulirnya. Ya, kita ganti formulirnya dengan formulir yang baru, tapi settingan misalnya katakanlah untuk judul, petunjuk itu sudah kita rinci banyak ya, tidak perlu ngetik 2 kali, tinggal mengganti judulnya saja dari tadinya pretest jadi posttest. Oke. Nah, hanya tinggal mengedit sedikit. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kuisnya, jadi kalau misalnya kuisnya harus dengan Google Form yang memang pertanyaannya sama, tapi Google Form-nya berbeda gitu ya. File Google Form-nya harus berbeda karena dia harus memberikan respon hanya bisa 1 kali misalnya. Oke, berarti ini diganti, nggak ada masalah. Tapi prinsipnya kita bisa mengcopy atau menggunakan kembali tugas kelas yang sudah pernah kita buat. Kalau kita tidak ingin mengetik ulang, misalnya rubriknya juga harus kita ketik ulang. Nah, dengan fitur ini kita rubrik juga tidak perlu membuat kembali ya. Jadi rubriknya sudah ada sama persis, tinggal ganti judul saja jadi post test ya, tadinya pretest jadi post test. Gitu misalnya. Nah, jadi sesimpel itu membuat tugas kelas ya. Kita misalnya untuk post test ingin jadwalkan, jangan di jam yang tadi pagi kan, untuk pretest batas waktunya 7.30. Nah, ini misalnya akan digunakan jam 12 selesai webinar ya misalnya ya. Jam 12 maka kita setting jam 12 selesainya tenggatnya, kita kasih waktu kurang lebih 1 jam misalnya untuk mengerjakan. Siapa tahu ada yang terganggu dengan masalah koneksi, kita kasih kelonggaran. Oke, tenggat jam 13, selesai webinar itu jam 12, maka kita jadwalkan untuk post test ini jam 12. Oke, jam 12.00. Nah, kita klik jadwalkan. Nah, kalau dijadwalkan, maka ini tidak akan langsung biru seperti ini, karena ini belum bisa dilihat oleh siswa nantinya. Siswa atau peserta nanti hanya bisa melihat pada saat jam 12 tugas kelas yang ini. Oke? Nah, kemudian selain pretest, posttest, apalagi misalnya lembar evaluasi. Sama lembar evaluasi juga bisa kita gunakan tugas quiz, ya, karena kita butuh Google Form-nya. Oke, ini adalah evaluasi. Untuk evaluasi webinar, untuk kemajuan untuk peningkatan kualitas webinar berikutnya misalnya. Nah, misalnya ya, nanti isinya ya berarti isi pertanyaan-pertanyaan tentang evaluasi. Oke, nah ini boleh misalnya mau ditugaskan dari sekarang boleh, atau seperti tadi dijadwalkan batas waktunya sampai kapan, misalnya disamakan saja dengan yang post test misalnya ya, jam 13.00 juga. Nah, kemudian dijadwalkannya juga jam 12. Jadi setelah webinar selesai baru mereka bisa mengisi evaluasi. Nah, sudah siap ini perangkat untuk melakukan webinar. Untuk lebih rapi boleh misalnya kita, satu lagi adalah materi. Nah, untuk materi kita bisa pilihnya yang ini. Jadi ini tidak akan mendapatkan penilaian karena ini adalah materi. Materi misalnya ini pemateri 1, materinya pemateri 1 misalnya. Oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan macam-macam. Misalnya kita sudah menyimpannya di Google Drive materinya. Misalnya narasumber mengirim via email, lalu di email itu kita langsung klik ke Google Drive-nya kita.
nanti bisa cari di Google Drive kita ya, ada materi apa yang diberikan oleh pemateri pertama, misalnya pemateri kedua, dan lain sebagainya. Nah, untuk dosen atau guru, kalau mau membuat materi ternyata itu filenya ada di komputer kita, bisa kita pilih yang ini, yang file, atau kita referensi dari website jurnal-jurnal, kita tambahkan linknya di sini ya, atau dari YouTube, video-video dari YouTube boleh ambil di sini. Misalnya saya ingin ambil dari YouTube tentang ini deh, karena ini Google Suite for Non-Profit, saya mau pakai YouTube yang punya ini deh, punya saya sendiri. Kita cari ada enggak. Nah, ini dia ya. Ini video-video yang ada di YouTube channel saya. Nah, kita akan bahas misalnya yang ini, Google Suite for Education dan Non-Profit sama-sama gratis. Apa sih perbedaannya? Ya, silahkan nanti Anda lihat di sini. Nah, ini dulu kita tambahkan. Mau ditambahkan video yang berikutnya juga boleh. Sama seperti tadi caranya. Jadi beberapa channel YouTube, video YouTube bisa. Nah, misalnya yang ini adalah, kalau sudah yang itu, sudah punya akun, apa sih manfaatnya? Misalnya. Is. Ya, pokoknya seputar Google Suite gitu ya. Oke, baru ada 3 ya. Nah, misalnya seperti ini materinya, materi 1 misalnya, materinya dulu marah laut. Oke, lalu kita, nah kalau materi boleh misalnya mau diposting langsung atau dijadwalkan, karena gini, nanti kalau misalnya diposting langsung peserta sudah lihat materinya, maka pretestnya jadi bagus-bagus nilainya. Ya, misalnya ya sudah, kita jadwalkan saja pada saat jam yang sama dengan jam webinar dimulai. Di sini baru bisa dibuka ya jam 7.30, jadwalkan. Nah, sudah ada materi, pretest, post-test, dan evaluasi. Oke, kita juga bisa memisahkannya menggunakan topik ya. Jadi kalau misalnya ini semuanya itu, katakanlah untuk pemateri 1 topiknya tentang Google Suite for Non-Profit, ada pretestnya tersendiri, post-testnya tersendiri, khusus di materi itu. Misalnya ini untuk tugas kelas ya, tugas kelas di perkuliahan. Nah, mungkin dosen atau pengajar, guru ya, akan memberikan per topik. Nah, setiap kali pertemuan, satu topik, dan satu topik itu terdiri dari pretestnya, post-testnya, penugasannya. Nah, itu boleh dipisahkan berdasarkan topik-topik tersebut. Bagaimana cara membuatnya? Kita bisa membuat topik, misalnya ini G Suite for Non-Profit. Nah, misalnya seperti ini hanya untuk khusus topik G Suite for Non-Profit. Nah, bagaimana mengelompokkannya? Jadi nanti kalau ada topik materi kedua tentang Google Classroom khusus gitu ya. Nah, bikin lagi topik seperti tadi untuk khusus Google Classroom misalnya. Nah, ini untuk Google Suite for Non-Profit. Oke, kita pindahkan
khusus ini pretest, posttest di sini. Kemana tuh? Hilang. Pretestnya mana? Kok pretestnya hilang? Halo, kemana ini? Nah, kalau evaluasi karena dia bukan bagian dari ini, jadi evaluasi di akhir kan, maka tidak perlu diubah ya. Baik, nah seperti itu, jadi bisa dikelompokkan. Jadi nanti misalnya ada topik lagi pemateri kedua tentang Google Classroom tadi, buat lagi saja topik Google Classroom. Google Classroom. Nanti materi-materi untuk pemateri yang membawakan Google Classroom, kemudian pretest, posttestnya juga sama, tempatkan di sini. Nah ini misalnya penyelenggaraan kegiatannya bukan webinar, misalnya workshop atau pelatihan ya. Nah itu bisa dibuat seperti itu. Jadi per topik dijadwalkan kapan dan sebagainya. Oke, sudah siap tuh untuk penyelenggaraan webinar atau event-event P2KB-nya PTGMI atau untuk dosen mengajar di kelas. Jadi kalau misalnya kita sudah punya RPS-nya ya, rencana pengajaran semester, kita sudah punya materi-materinya, pretest, posttestnya, penugasan-penugasannya, buat saja dulu. Jadi sebelum perkuliahan kita sudah siapkan kelasnya, nanti begitu sudah ada daftar mahasiswanya, tinggal kita selanjutnya menambahkan anggota. Nah, menambahkan anggota ada sebagai guru, ada sebagai siswa. Nah, kalau sebagai guru itu berarti pengajar ya. Nah, ini saya sudah berposisi sebagai pengajar ya, menggunakan akun yang ini. Otomatis karena yang membuat kelas dia akan berposisi sebagai pengajar. Nah, saya akan menambahkan siswa supaya bisa melihat dari sisi siswa seperti apa sih tampilannya. Maka kita klik undang siswa. Saya ingin mengundang akun saya yang ini, yang di rumahlaut@ptgmi.or.id. Jadi kalau sudah ketik namanya di sini lalu muncul hasil penelusurannya, dicek dulu. Kadang-kadang ini entah masalah koneksi atau bagaimana di Google Classroom ini, hasil penelusurannya yang tidak lengkap juga bisa muncul ya. Misalnya baru di rumah laut saja. Lalu kita klik nanti kok nggak terundang-undang. Nah, harus dicek ketika kita mengetik alamat atau nama yang ingin diundang, ya hasil penelusurannya sudah lengkap dengan domain ininya belum, domain emailnya ya. Misalnya di rumahlaut@ptgmi.or.id, atau kalau misalnya pakai akun yang Poltekkes Kemenkes Bandung, di rumahlaut@staff.poltekkesbandung.ac.id, itu harus lengkap. Kalau tidak, nanti orang tersebut tidak akan merasa diundang. Oke, baik sebagai guru atau pengajar maupun sebagai siswa. Nah, jadi pastikan dulu lengkap. Baru kita klik. Nah, baru kita klik undang. Ya, mau langsung banyak boleh. Jadi misalnya kita punya list alamat-alamat email, kan kalau misalnya harus menambahkan satu persatu, capek dong. Boleh kita langsung tambahkan daftar peserta yang banyak, ya sekaligus banyak. Misalnya saya pengen pakai contoh. Ini contoh tapi nggak akan saya daftarkan, tapi hanya memperlihatkan bahwa ya kita bisa menambahkan dengan banyak langsung ya. Nah misalnya ini orang-orang ini banyak ya. Nah, ini ada berapa nih? Ada 47 ya, kita cek. Nanti muncul tidak 47 orang. Nah, klik tambahkan siswa, langsung paste di situ ya. Nah, di sini ada hasil penelusurannya, kita klik hasil penelusurannya. Nah, di sini kita hitung saja, betul tidak ada 47. Ya. Oke, jadi panitia webinar tidak usah stres duluan. Waduh, harus masukin satu-satu padahal pesertanya ribuan misalnya. Nggak usah, bingung. Copy paste saja alamat email pesertanya ya, yang untuk P2KB, lalu paste, klik hasil penelusurannya tadi, lalu klik undang. Oke, simple. Nanti semua akan masuk ke sini. Nah,
Kalau dia belum membuka Google Classroom-nya atau belum mengklik gabung di Google Classroom-nya, maka statusnya masih abu-abu di sini dan ada dalam kurung diundang. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana kalau sudah saya terima undangannya. Jadi saya akan membuka Google Classroom menggunakan akun yang tadi diundang sebagai siswa ya. Oke, ini tampilan uh, undangannya. Nah, jadi kalau kita ada yang mengundang, nanti ada muncul kelas baru di akun Google Classroom-nya kita, ya, dipastikan. Ini yang paling penting, banyak sekali peserta yang bertanya, Pak, kok saya tidak ada undangan kelas ya, kosong. Misalnya biasanya defaultnya kalau kita membuka Google Classroom langsung mengetik Google Classroom di sini atau membuka Google Classroom dari sini, ya bisa dari sini gitu kan. Nah biasanya, nah seperti ini, kok nggak ada undangan? Padahal saya kata panitia sudah diundang, ya. Pastikan di sudut kanan atas di sini ada gambar ikon akun yang digunakan untuk mengakses Google Classroom ini. Akunnya bukan akun, ya, pastikan akun yang ada di sini adalah akun yang memang digunakan untuk akun kita sebagai peserta. Misalnya seperti ini. Ini tadi saya diundang sebagai derumaralaut@ptgmi.or.id. Jadi pastikan dulu akun di sini, di ikon profil di sini ya. Jadi kalau misalnya Anda kok tidak menemukan undangan kelas, dicek akunnya yang sedang aktif, akun yang mana. Oke. Nah, di sini akun derumaralaut@gmail.com. Nah, itu bukan akun saya sebagai peserta webinar, maka tidak akan menerima undangan. Oke, jadi ganti dulu. Cara menggantinya bagaimana? Ya, diklik saja ikonnya, muncul tampilan seperti ini. Lalu di bawahnya biasanya ada tambahkan akun lainnya. Tambahkan akun lainnya, lalu kalau belum ada di sini ya, belum ada di sini, maka kita klik gunakan akun lain. Lalu ketik akun Gmail Google Suite kita yang memang diundang sebagai peserta tadi ya. Ketik misalnya tadi di Rumah Laut. Biasanya kalau peserta webinar di PTGMI itu pakainya nomor kartu tanda anggota ya. Nah, itu yang dimasukkan nomor kartu tanda anggota @ptgmi.or.id. Lalu klik berikutnya, klik passwordnya. Oke, barulah nanti di situ akan muncul kelas yang memang kita diundang di situ. Oke, jadi jangan stres duluan. Kok nggak ada undangan apa-apa ya? Pastikan ini sudah masuk menggunakan akun Google Suite yang memang sudah diberikan oleh panitia untuk kita menjadi peserta. Oke, kita kembali lagi ke tugas kelas yang tadi ini, biar nggak terlalu banyak tab, saya tutup lagi. Nah, ini sebagai siswa saya akan klik gabung, bergabung ke kelas ini sebagai peserta. Nah, ini tampilan kita sebagai peserta, ya. Nah, ada di sini kita lihat. Nah, tadi ya saya bilang kode kelas kan tadi sudah kita matikan. Kode kelas tidak ada, link Google Meet juga tidak ada. Nah, di tampilan siswa juga begitu. Wah, nggak ada tampilan kode kelasnya. Kita nggak bisa share untuk teman-teman yang memang tidak terdaftar ya. Nah, link Google Meet-nya juga belum ada. Oh iya, tadi saya lupa. Link Google Meet-nya belum disiapkan di sini. Kita kembali ke tampilan sebagai pengajar. Jadi yang harus dilakukan oleh panitia nanti men-setting Google Classroom ini untuk webinar atau e-event lainnya. Jangan lupa nih settingan Google Suite-nya. Oke, ini harus di kopikan Google Meet-nya dan live streaming-nya. Jadi kalau ini kelas untuk Google Meet, maka kita tambahkan
tugas kelas untuk link Google Meet-nya. Nah, menambahkannya boleh misalnya di sebagai materi ya. Nah, materi ini link Google Meet. Oke, misalnya kita mau buat topik baru untuk Google Meet supaya berada paling atas misalnya, supaya mudah dilacak, kita boleh buat topik itu dari tugas kelas juga bisa ya. Kita buat topik, tadi kan sudah ada yang di bawah itu 2 topik sebelumnya. Nah, kita buat di sini link Google Meet webinar misalnya. Nah, kita tambahkan nih linknya di sini. Misalnya petunjuknya kita kasih, silakan klik link Google Meet di bawah ini untuk bergabung dengan webinar misalnya. Nah, kita copy link Google Meet-nya ya, tinggal klik yang ini saja, lalu kita tambahkan link di sini, link di paste, tambahkan link. Nah, sudah ada, kita klik posting. Nggak masalah kita posting langsung sebelum jadwal dimulai, supaya peserta bisa mencoba. Nah, ini sudah ada, maka nanti di siswa pun begitu, akan muncul link Google Meet ya. Nah, sudah ada link Google Meet-nya, mereka bisa mencoba bergabung, tidak masalah ya. Kalau memang hostnya sudah standby beberapa jam sebelumnya, sebaiknya begitu ya. Nanti peserta itu akan mencoba, bisa nggak ya, oh bisa bergabung, ya sudah aman. Nah, ini baru kelas untuk Google Meet. Lalu bagaimana yang peserta di luar 250 orang tadi yang menggunakan live streaming, yang akan kita setting di kelas live streaming. Jadi ini tampilan sebagai siswa, belum bisa melihat, baru bisa melihat pre-test saja ya. Untuk post-test dan evaluasi belum bisa melihat karena memang dijadwalkan ini nanti. Nah, ini saya sudah lewat tuh, harusnya 7.30 sudah selesai mengerjakan. Wah, sudah lebih waktunya. Nanti akan ada tanda seperti ini ya di peserta. Tidak hadir berarti tidak mengerjakan pre-test. Nah, materi dari pemateri 1 pada saat jadwal yang ditentukan baru tuh muncul. Oke, jam 7.31 saya baru bisa mengakses materi. Jadi pretest dianggap tidak mengerjakan ya, karena sudah lewat waktunya, dan materi sudah tersedia untuk diakses ya. Nah, ini salah satu cara bagaimana menjadi panitia webinar atau seminar. Jadi mengatur jadwal materi ini keluarnya kapan ya, bisa dilihat oleh peserta kapan, supaya tidak menjadi, jadi objektif lah kita mengukur pretest pengetahuan peserta itu sebagai sampai di mana gitu ya tentang materi yang akan disampaikan pada webinar. Kalau materinya dimunculkan duluan, nanti peserta akhirnya sudah bisa menyesuaikan, padahal pretest itu mengukur perubahannya nanti. Ketika di pretest baru dapat nilainya sekian, ketika setelah post test dari nilainya 2 misalnya ya, dari total poin 10 misalnya, dari 2 menjadi 9. Nah, itu kan berarti sudah cukup signifikan peningkatannya, artinya kegiatan webinarnya berhasil gitu. Tapi kalau misalnya pretestnya 10, pada saat post test ternyata nilainya hanya 9 karena buru-buru misalnya, atau terlalu sibuk dengan yang lain,
akhirnya nilainya 9. Nah, itu kan berarti turun performanya. Nah, bisa mempengaruhi eh, evaluasi dari webinar ini. Berarti webinarnya ada misalnya mungkin apa yang disampaikan pemateri bertentangan dengan teori yang ada di pretest atau post-test, yang ditanyakan di pretest atau post-test misalnya, menyesatkan gitu ya. Jadi atau kunci jawaban di pretest dan post-test ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemateri. Nah, bisa jadi seperti itu. Akhirnya jadi ketika menjawab post-test dia jadi malah jadi salah gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan ya oleh penyelenggara. Oke, jadi ini baru satu kelas, yaitu kelas untuk Google Meet. Bagaimana membuat kelas yang live streaming tadi. Yang live streaming itu berarti kan kita harus pakai link yang live streaming isinya ya, bukan link Google Meet. Oke, maka kita bisa klik menu yang garis 3 ini, kembali lagi ke menu awalnya, yaitu menu kelas. Oh maaf, harus sebagai pengajar, ke menu kelas. Nah, kita baru membuat satu kelas kan. Lalu kelas yang berikutnya kalau isi materi pretest, post-testnya sama, lembar evaluasi sama, tidak perlu membuat ulang kelas ya, tapi cukup menyalin saja. Cukup disalin karena nanti yang akan diganti hanya link Google Meet-nya saja, dirubah menjadi link live streaming. Nah, ruangnya kita kasih ruang live streaming juga. Live streaming webinar. Oke. Nah, kalau tadi di yang kelas Google Meet kan, karena Google Meet memang hanya berkapasitas 250 peserta, berbeda dengan kelas yang live streaming. Google Classroom itu kapasitas maksimalnya, Google Classroom ya, jadi mau kita bikin kelasnya untuk Google Meet maupun Google Live Streaming, kapasitas kelas dari Google Classroom itu sendiri sebetulnya bisa sampai 1.000 peserta plus pengajar ya, peserta plus pengajar. Jadi kalau misalnya peserta webinar itu ada lebih dari 1.000, misalnya 2.000 gitu ya, berarti kita harus bikin 3 kelas. Kelas Google Meet yang 250, kelas Google Live Streaming 1.000, sisanya lagi yang 750 kelas live streaming yang satu lagi. Jadi bisa jadi live streaming 1, live streaming 2 gitu ya. Oke. Nah, ini kita setting lagi. Kalau isinya sudah sama tadi, hanya tinggal ganti link ini, link Google Suite webinarnya ini kita edit saja, ganti nama topiknya link live streaming webinar. Oke. Nah, semuanya masih draft, jadi harus kita aktifkan lagi nanti ya. Sesuaikan jadwal dan sebagainya. Nah, ini berarti harus diedit. Ini dibuang, diganti dengan link live streaming di sini. Nah, kita copy link live streamingnya. Paste link. Tambahkan link. Oke. Nah, jadi semuanya masih draft, harus kita edit terlebih dahulu sedikit-sedikit. Hanya misalnya untuk lembar evaluasi ini harus diedit penjadwalannya saja. Misalnya kalau isi blank quiznya Google Formnya itu kalau sudah sama, ini akan ikut sama ya. Jadi kita hanya tinggal menjadwalkan kapan, samakan saja dengan yang tadi, dengan kelas yang Google Meet, jadwalkan. Batas waktu juga ya kita samakan. Jadi kalau mau supaya tidak bolak-balik, kita edit tenggat dulu batas waktu ya, tenggatnya atau batas waktunya dulu, baru kita klik jadwalkan. Karena kalau sudah klik jadwalkan,
nanti akan sudah tertutup lembar atau halaman ini. Jadi kalau mau membuat tenggat, akhirnya harus buka lagi, edit lagi, repot. Mendingan lebih baik kita buat tenggat dulu, baru klik jadwalkan. Hanya supaya lebih praktis saja, supaya tidak bolak-balik buka halaman ini ya. Jadi kalau sudah klik jadwalkan itu langsung menghilang halaman tadi ya. Oke, apalagi yang harus dijadwalkan sama, yang lain juga diedit dulu jadwalkan ya. Evaluasi jadwalkan, ini juga jadwalkan ya. Misalnya materi juga sama seperti tadi di jadwalkan, bisa diaksesnya jam berapa ya. Karena tadi ini seminarnya sudah berjalan ya, sudah kita posting saja biar aktif ya. Oke, retest juga begitu, karena sudah berjalan ya sudah kita aktifkan, kita tugaskan. Nah itu cara membuat atau mempersiapkan Google Classroom untuk kegiatan event-event P2KB, seminar, webinar ya, workshop, hands-on, atau pelatihan bahkan ya, bisa kita manfaatkan Google Classroom ini. Fungsinya, fitur-fiturnya lumayan sudah cukup lengkap menurut saya. Jadi nanti kita akan bahas selanjutnya bagaimana membuat Google Form-nya untuk membantu mendukung tadi yang untuk pretest, post-test ya di video berikutnya. Untuk sama juga untuk di Google Classroom ini juga ada fitur untuk melihat nilai, rekapan nilai. Di sini ada buku nilai. Jadi nilai-nilai peserta ada di sini, enak sekali. Nah, terus bagaimana juga mendownload nilai tersebut supaya bisa kita olah di spreadsheet atau di Excel. Semuanya ada di sini. Membuat kategori nilai ya berdasarkan pembobotan, misalnya kalau di pendidikan itu UTS itu 35%, UAS 35%, penugasan itu 30%, total 100% untuk nilai teori. Misalnya seperti itu. Nah, ini bagaimana cara mengatur pembobotan kita akan bahas di video-video berikutnya. Nah, itu yang bisa kita bahas untuk bagaimana sih membuat kelas. Jadi kita sudah punya 2 kelas di sini ya untuk kegiatan webinar atau lain sebagainya yang sudah bisa kita siapkan untuk kegiatan-kegiatan P2KB, baik itu di organisasi profesi maupun di institusi pendidikan ya, untuk kegiatan belajar mengajar. Saya rasa ya, untuk video kali ini cukup sekian. Kita bahas di video berikutnya untuk tingkat yang lebih advance ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan itu murni datangnya dari saya. Kalau menemukan kebenaran yang ada di dalam video tutorial ini, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkan saya, mudah-mudahan saya tetap komitmen, tetap konsisten menyajikan ini lillahi ta'ala untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya, mencerdaskan masyarakat kita supaya nggak ada lagi istilah gaptek gitu ya. Semua masyarakat sudah terbiasa dengan teknologi informasi, dan tentunya yang paling penting adalah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyediakan fasilitasi, merahmati kita dengan segala fasilitas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.